Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Delvita Sari from English Study Program Semester 3 Kelas B. Oke, di video kali ini saya akan mencoba merangkum dari seluruh pertemuan pada mata kuliah belajar dan pembelajaran dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Oke, di mata kuliah belajar dan pembelajaran ini tentu kita belajar mengenai apa itu belajar, apa itu pembelajaran, dan apa saja yang ada dalam hal-hal yang berkaitan dengan belajar dan pembelajaran itu sendiri. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu pengertian belajar dan pembelajaran. Pengertian belajar itu sendiri banyak diartikan oleh para ahli. Salah satunya yaitu menurut Robinson, yaitu belajar adalah adanya kesadaran dan kemauan pada diri individu untuk belajar sehingga memperoleh pengetahuan untuk mengubah tingkah lakunya sendiri. Sedangkan pembelajaran itu sendiri yaitu penyediaan sistem lingkungan yang mengakibatkan terjadinya proses belajar pada diri siswa. Adapun contoh dari belajar itu sendiri yaitu bayi yang belum bisa berbicara lambat laun akan bisa berbicara. Nah, dalam proses itulah yang dinamakan belajar, dan lingkungan yang mendukungnya dinamakan pembelajaran. Nah, di sini belajar juga memiliki proses. Dalam proses belajar ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu informasi, yaitu pengarahan mengenai struktur pengetahuan yang akan dicapai. Selanjutnya proses belajar selanjutnya yaitu transformasi, yaitu proses peralihan atau pemindahan struktur ke dalam diri peserta didik. Yang proses belajar selanjutnya yaitu evaluasi, yaitu dilakukan oleh guru untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pelajaran yang telah ditentukan kepada setiap siswa. Adapun faktor-faktor proses dan hasil belajar itu sendiri, yang pertama yaitu guru, dan yang kedua siswa. Ketiga, tujuan dari proses belajar dan pembelajaran itu terjadi. Ketiga, materinya. Keempat, instrumental, dan yang terakhir yaitu lingkungan. Adapun tujuan dari belajar pembelajaran itu sendiri yaitu perilaku yang diharapkan dapat dicapai siswa sehubungan dengan aktivitas belajar dan pembelajaran yang telah dilakukan. Oke, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam belajar dan pembelajaran. Seperti yang kita tahu, prinsip itu sendiri yaitu sesuatu yang dipegang sebagai panutan yang utama dan menjadi dasar dalam upaya pembelajaran baik bagi siswa maupun pendidik itu sendiri dalam upaya mencapai hasil yang diinginkan agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik antara pendidik dan peserta didik. Sedangkan belajar itu sendiri yang pengertiannya sudah kita bahas pada waktu sebelumnya. Jadi prinsip belajar itu adalah suatu hubungan yang terjadi antara peserta didik dengan pendidik agar siswa dapat mendapat motivasi belajar yang berguna bagi dirinya sendiri. Selain itu, prinsip belajar dapat digunakan juga sebagai landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara pendidik dan peserta didik itu sendiri. Oke, kali ini saya juga akan menjelaskan tentang jenis-jenis pada belajar itu sendiri. Yang pertama yaitu signal learning, yaitu belajar dengan melakukan atau tidak melakukan sesuatu karena adanya tanda atau isyarat. Nah, di sini contohnya seperti seseorang akan berlari ketika melihat ada seekor ular yang berada di dekatnya.
Oke, lanjut jenis belajar yang kedua yaitu stimulus response learning, yaitu memberikan respon yang tepat terhadap rangsangan yang diberikan. Biasanya rangsangan ini datangnya dari luar individu. Contohnya, bayi yang belajar mengatakan ibu, ayah, makan, dan lain sebagainya. Jenis belajar yang ketiga yaitu chaining learning, yaitu perpaduan berbagai proses stimulus respon yang telah dipelajari sebelumnya sehingga melahirkan perilaku yang spontan, membuat gerakan-gerakan motorik sehingga akhirnya membentuk rangkaian dalam urutan tertentu. Di sini contohnya yaitu belajar mengikat tali sepatu yang butuh proses dan tahapan-tahapan tertentu. Selanjutnya yaitu verbal association learning, yaitu belajar asosiasi verbal terjadi bila individu telah mengetahui kata-kata atau sebutan yang dapat menangkap makna yang bersifat verbal. Contohnya, ketika seseorang telah mengetahui apa bentuk bola tersebut, maka ketika ia melihat sesuatu yang bulat seperti bola, maka ia akan menamakan sesuatu tersebut seperti bola yang telah ia lihat sebelumnya. Jenis belajar selanjutnya yaitu discrimination learning, yaitu memberikan reaksi yang berbeda-beda pada rangsangan berupa benda, suasana, atau pengalaman yang mempunyai perbedaan. Contohnya di sini, ketika seorang anak mengetahui merek mobil dan nama mobil itu sendiri, meskipun mobil memiliki banyak kesamaan-kesamaan tertentu, namun ia bisa membedakan jenis dan merek mobil tersebut. Oke, selanjutnya jenis belajar selanjutnya yaitu concept learning, yaitu menghadapi berbagai fakta atau data yang kemudian ditafsirkan ke dalam suatu pengertian pengertian atau makna yang abstrak. Contohnya di sini, seorang siswa paham dengan aturan yang ada di sekolahnya, maka siswa tersebut tidak akan melanggar aturan-aturan yang ada di sekolahnya untuk menghindari hukuman-hukuman tertentu. Kemudian jenis belajar selanjutnya yaitu rule learning, yaitu menggunakan beberapa data atau rangkaian peristiwa yang lalu dan menarik kesimpulan dari data tersebut serta menerapkannya menjadi suatu aturan. Contoh dari jenis belajar ini yaitu setiap guru akan memberikan kesempatan kepada setiap siswanya untuk membuat kesimpulan dari hasil belajar yang telah dipelajari sebelumnya. Selanjutnya yaitu problem solving learning, yaitu menggunakan berbagai cara, konsep atau prinsip untuk menjawab suatu pertanyaan tertentu. Nah, contoh di sini yaitu berhubungan dengan bagaimana cara pemecahan rumus kuadrat dari persamaan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, dari persamaan tersebut para siswa diwajibkan menggunakan cara atau tahap-tahapan tertentu untuk memecahkan persamaan kuadrat tersebut. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai teori-teori belajar. Teori-teori belajar ini sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu teori belajar behavioristik, yang kedua teori belajar kognitif, yang ketiga teori belajar humanistik, dan yang terakhir yaitu teori belajar konstruktivistik. Adapun teori belajar behavioristik itu sendiri yaitu teori yang mempelajari tentang tingkah laku manusia atau memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Oke, adapun model pembelajaran yang memiliki dasar teori behavioristik ini sendiri itu ada 5 macam. Yang pertama yaitu group investigation, yaitu menurut Fatmawati dan kawan-kawan menyatakan bahwa metode pembelajaran dengan teknik grup investigasi
merupakan salah satu jenis metode pembelajaran yang menerapkan sistem kooperatif. Maksudnya, pada metode ini, siswa diarahkan untuk membuat grup atau kelompok untuk mengkaji atau menginvestigasi suatu permasalahan tertentu, kemudian dipresentasikan hasilnya kepada seluruh kelas atau kelompok dan diakhiri dengan melakukan evaluasi atau umpan balik. Model pembelajaran selanjutnya yaitu problem based instruction, yaitu suatu proses pembelajaran yang titik awal pembelajaran berdasarkan masalah dalam kehidupan nyata, lalu dari masalah ini siswa dirangsang untuk mempelajari masalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya, sehingga akan terbentuk pengetahuan baru yang akan ia alami. Kemudian dari keterampilan tersebut akan dapat mengembangkan kemampuan berpikir siswa, pemecahan masalahnya, dan keterampilan intelektual itu sendiri. Belajar berbagi peran melalui pengalaman belajar dalam kehidupan nyata. Selanjutnya yaitu inquiry, yaitu kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan berpikir siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu secara sistematis, kritis, dan analitis, sehingga mereka dapat memuaskan sendiri penemuannya dengan percaya diri. Model pembelajaran selanjutnya yaitu model pembelajaran konseptual. Model pembelajaran ini memiliki kelebihan dibandingkan model-model pembelajaran lainnya. Model pembelajaran ini atau model pembelajaran konseptual ini, siswa diajak untuk berperan aktif dalam proses belajar mengajar, dan juga siswa diajak untuk dapat bersosialisasi dengan teman sekelasnya yang berguna untuk dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Model pembelajaran yang memiliki dasar teori behavioristik yang terakhir yaitu model pembelajaran reasoning and problem solving, yaitu merupakan teori perspektif tersebut dibangun oleh konsep-konsep problem solving dan reasoning. Pembelajaran yang merupakan pembelajaran yang sering digunakan oleh setiap guru untuk memberi dampak bahwa siswa diajarkan untuk menjawab dan mendengarkan, tidak melatih siswa untuk melatih proses berpikirnya. Metode ini memberikan peluang pemberdayaan potensi berpikir pelajar dalam aktivitas pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dalam konteks kehidupan dunia nyata yang kompleks. Nah, selanjutnya teori belajar yang akan kita pelajari yaitu teori belajar kognitif. Seperti yang diketahui, kognitif dalam bahasa ilmiahnya berarti proses berpikir manusia, sedangkan dalam arti umumnya adalah proses mental manusia yang meliputi perolehan, penyimpanan, pengambilan, dan penggunaan pengetahuan. Teori belajar kognitif ini menekankan pada cara-cara seseorang menggunakan pikirannya untuk belajar, mengingat, dan menggunakan pengetahuan yang telah diperoleh dan disimpan dalam pikirannya secara efektif. Jadi, menurut saya, model pembelajaran yang sesuai dengan teori belajar kognitif ini yaitu dengan cara membentuk suatu kelompok atau grup, atau juga bisa sendiri atau per individu. Jadi, di sini setiap siswa diharuskan untuk mempraktekkan atau menguji coba pengetahuan yang telah disampaikan oleh guru. Semisal pada pembelajaran sebelumnya mereka telah belajar hanya belajar menggunakan teori di suhu berapakah air tersebut mendidih. Nah, pada teori ini siswa dituntut untuk mengkaji langsung dan melihat langsung pada suhu berapakah air tersebut akan mendidih. Jadi, teori belajar kognitif ini menurut saya lebih dominan ke praktek langsung daripada teori yang hanya di kelas.
agar lebih memacu cara berpikir siswa dengan melihat langsung bagaimana proses air mendidih dan di suhu berapakah air tersebut akan mendidih. Namun biasanya setiap siswa lebih menyukai teori belajar secara langsung daripada teori yang pembelajaran yang hanya menjelaskan di dalam kelas, karena itu terkesan membosankan. Oke, selanjutnya teori belajar yang ketiga yaitu teori belajar humanistik, yaitu biasanya humanistik ini human berarti dari kata manusia. Teori humanistik tertuju pada masalah bagaimana tiap individu dipengaruhi dan dibimbing oleh maksud pribadi yang mereka hubungkan kepada pengalaman mereka sendiri. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar humanistik ini tidak boleh memaksakan kehendak kepada anak siswa. Sejalan dengan kriteria tersebut, Knight memberikan ciri utama teori humanistik dengan pernyataan educational humanism has placed even more stress on the uniqueness of individual child. Tujuan utama para pendidik adalah membantu siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri siswa. Implikasi dari teori belajar humanistik salah satunya yaitu guru sebagai fasilitator. Guru yang fasilitatif mengurangi angka bolos siswa, meningkatkan angka konsep pada diri siswa, meningkatkan upaya untuk meraih prestasi akademik, dan sebagainya. Penerapan atau aplikasi ini tercermin dari peserta didik yang berperan sebagai pelaku utama yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri. Teori belajar selanjutnya yaitu teori belajar konstruktivistik, yaitu metode yang memfokuskan pada proses atau aktivitas pembelajaran yang mendalami pengetahuan secara bebas agar bisa memaknai sesuai dengan pengalamannya. Selanjutnya yaitu mengenai motivasi untuk meningkatkan kegiatan belajar dan mengajar siswa. Setiap orang tentu memiliki cara menumbuhkan semangat belajar pada diri sendiri yang beda satu sama lainnya. Semangat inilah yang sering kita sebut sebagai motivasi. Lebih tepatnya lagi, motivasi merupakan keadaan internal organisme yang mendorong untuk berbuat sesuatu. Jika Anda tidak memiliki motivasi, tentu Anda tidak akan melakukan sesuatu hal. Berikut adalah cara untuk meningkatkan motivasi belajar pada diri siswa. Yang pertama yaitu cara meningkatkan motivasi dengan menggunakan metode dan kegiatan belajar mengajar yang beragam. Sesekali para guru bisa mencoba metode belajar yang berbeda seperti membuat peran, studi kasus, simulasi, debat, transfer pengetahuan secara singkat, diskusi, presentasi dengan audio visual, dan kerja kelompok kecil dan lain sebagainya. Yang kedua, cara meningkatkan motivasi belajar dengan menjadikan siswa sebagai peserta aktif. Para guru bisa juga menggunakan metode belajar yang aktif dengan memberikan siswa tugas berupa simulasi penyelesaian suatu masalah untuk menumbuhkan motivasi dalam belajarnya. Dan di sini diharapkan kepada para guru untuk tidak memberikan apapun jawabannya ketika siswa tersebut dirasa sanggup untuk menjawabnya. Yang ketiga yaitu cara meningkatkan motivasi belajar dengan menciptakan suasana kelas yang kondusif. Kelas yang kondusif atau aman secara tidak langsung akan mendukung motivasi setiap siswa untuk belajar karena ia merasa lingkungan tersebut mendukung dirinya untuk belajar dalam suasana yang kondusif dan aman. Namun sebaliknya, jika siswa tersebut merasa kondisi lingkungan tersebut kurang nyaman pada dirinya, maka
secara tidak langsung ia akan menjadi malas belajar. Selanjutnya yaitu cara meningkatkan motivasi belajar dengan memberikan tugas yang proporsional. Di sini para guru diharapkan jangan terlalu hanya berorientasi pada nilai dan coba penekanan pada penguasaan materi. Misalnya di sini seorang siswa telah menyelesaikan suatu tugas yang diberikan oleh para guru, dan di sini para guru diharapkan untuk tidak menilai hasil dari tugas siswa tersebut berdasarkan penilaian yang ada, namun nilailah tugas siswa tersebut dari apakah ia paham dengan tugas yang ia buat dan apakah ia paham dengan materi yang telah diajarkan oleh guru tersebut sebelumnya. Selanjutnya yaitu cara meningkatkan motivasi belajar dengan memberikan petunjuk kepada siswa agar sukses dalam belajar. Jangan pernah membiarkan siswa berjuang sendiri dalam belajar, dan sampaikanlah pada mereka apa saja yang perlu mereka lakukan untuk mencapai tujuannya dalam belajar tersebut. Yang selanjutnya, cara meningkatkan motivasi belajar dengan antusias dalam belajar. Jika seorang guru menunjukkan sikap antusiasnya dalam belajar, maka secara tidak langsung siswa akan merasa semangat dalam belajar. Namun jika sebaliknya, jika guru tersebut terlihat lesu dan lemah, maka para siswa juga akan merasakan hal demikian pula. Selanjutnya yaitu cara meningkatkan motivasi belajar dengan pemberian penghargaan untuk memotivasi. Pemberian penghargaan seperti nilai tambahan, hadiah kecil ketika mendapatkan pencapaian yang baik mungkin juga cukup efektif untuk menumbuhkan semangat belajar pada diri siswa. Yang selanjutnya yaitu cara meningkatkan motivasi belajar dengan cara kenali minat siswa. Pahamilah siswa Anda dengan selalu memberikan tanggapan terhadap materi, minat, cita-cita, harapan, serta kekhawatiran mereka. Pergunakanlah berbagai contoh dalam pembelajaran yang ada kaitannya dengan minat siswa tersebut sehingga mereka akan tetap termotivasi dalam belajar. Selanjutnya yaitu cara meningkatkan motivasi belajar dengan peduli terhadap siswa. Para siswa akan menunjukkan minat dan motivasi belajar mereka kepada guru yang memiliki perhatian kepada mereka. Cobalah membangun hubungan yang positif dengan para siswa. Caranya cukup mudah, hanya dengan Anda bisa menceritakan kisah hidup Anda yang positif kepada mereka. Yang terakhir yaitu cara meningkatkan motivasi belajar dengan harga kesuksesan dan keteladanan. Hindari komentar negatif terhadap kelakuan buruk dan performa rendah yang ditunjukkan oleh siswa. Akan lebih baik jika para guru memberikan apresiasi bagi siswanya dengan menunjukkan kelakuan dan kinerja yang baik. Pujian positif dan dorongan secara tidak langsung akan menjadi penggerak yang turut berpengaruh dan memberikan aspirasi bagi siswa yang lain untuk berprestasi. Oke, mungkin hanya itu rangkuman yang dapat saya jelaskan dari mata kuliah belajar dan pembelajaran dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Thanks for watching and sorry for my mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.